Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Mendekati masa pencoblosan di pemilu serentak 2024 mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan umat Islam agar ikut berpartisipasi menuangkan hak pilihnya. Khalil Nafis, Ketua MUI, menyebut golongan putih, golput atau memilih untuk tidak memilih di pemilu 2024 itu hukumnya haram. Menjelang pemilu 2024, Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana menyebut terjadinya lonjakan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, total transaksi mencurigakan ini diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah. Aliran dana mencurigakan ini berasal dari transaksi tambang ilegal yang masuk ke rekening orang pribadi atau pihak yang terkait dengan pemilu. Siapa saja yang bermain di aliran dana gelap ini? Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, terminal, stasiun hingga pelabuhan mulai dipadati pemudik. Seperti apa hasil pantauan di Stasiun Pasar Senen Jakarta serta kawasan wisata lainnya? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana awal pekan Anda? Dan seperti biasa, Senin malam ini waktunya kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam yang akan mengajak Anda nanti mendengarkan bagaimana penelusuran dan juga temuan PPATK mengenai adanya transaksi keuangan yang janggal, mencurigakan, dan ini ditengarai sangat meningkat dan diduga mengalir ke partai-partai kemudian digalang digunakan untuk dana kampanye pemilu 2024. Bersama saya Putri Viola. Ya, dan bersama saya Kenana pemirsa, nanti akan saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Indonesia, apalagi sudah memasuki jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Kesehatan tentu menjadi salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan dan diperhatikan karena dalam beberapa hari terakhir ini angka peningkatan COVID-19 terjadi di Indonesia. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, malam hari ini kami akan bawa Anda untuk bisa melihat kabar pembuka, yaitu berupa sidang pra-peradilan, yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, yang juga dilakukan dan juga terus berlanjut pada hari ini. Kita akan lihat bagaimana kemudian hasil dari sidang pra-peradilan ini. Dan ini juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agendanya adalah penyerahan kesimpulan. Nah, sidang ini menghadirkan pihak pemohon maupun termohon dari Polda Metro Jaya dan keduanya menyerahkan berkas berupa kesimpulan kepada Hakim Tunggal Herawati. Dalam sidang, pihak pemohon yakni Firly Bahuri menyampaikan 10 poin petitum kepada Hakim Tunggal. Sementara dari saksi ahli, pemohon menyatakan jika penetapan Firly Bahuri tidak sah karena tak memenuhi syarat alat bukti yang sah dan sidang akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda putusan hasil pra-peradilan. Ya, hari ini kami sudah menyerahkan kesimpulan dari pemohon sebanyak 126 halaman. Kami yakin hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dapat mengabulkan ya permohonan kami, sehingga permohonan kami ini terkait dengan keadilan untuk Pak Firly dapat terwujud. Tentu kami berharap para pihak dapat menerima ya terkait rencana pembacaan putusan besok. Kami yakin insya Allah dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij melawan KPK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Ya, sidang pra-peradilan ini terkait
penetapan Edi sebagai tersangka oleh KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edi Hiarie. Sidang yang mengagendakan pembacaan gugatan oleh kuasa hukum Edi Hiarie terkait penetapan Edi sebagai tersangka oleh KPK. Nah, Edi ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi dan selaku pengacara Edi, Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Edi. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka ex-dirut PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, senilai total 8 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, nanti kami akan sajikan informasi menarik lainnya, tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan teruskan rangkaian kabar-kabar yang kami sajikan untuk Anda, pemirsa. Untuk menekan jumlah pemilih golput, MUI kembali mengeluarkan fatwa haram bagi pemilih. Ya, MUI menganggap setiap masyarakat harus memilih calon pemimpin sesuai kriteria yang diajarkan oleh agama Islam. Namun tidak semua masyarakat setuju dengan fatwa MUI. Masyarakat menganggap setiap individu berhak menentukan sikapnya. Menjelang pemilihan presiden tahun 2024, kekhawatiran meningkatnya jumlah pemilih golput meningkat. Fatwa haram Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 yang dikeluarkan MUI di Padang Panjang, Sumatera Barat kembali beredar. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Holil Nafis menjelaskan agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih dianjurkan tidak golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatona, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria, lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Pandangan fatwa haram dianggap efektif untuk menekan angka pemilih golput. Terlihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, angka pemilih golput mengalami penurunan. Fatwa haram MUI itu pun diamini oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Dengan adanya fatwa ini, pemilu bisa dijauhi dari politik uang. Perludem juga menyatakan dengan didorongnya fatwa ini kepada masyarakat, sangat penting untuk memberikan legitimasi calon yang terpilih, serta masyarakat dapat melaksanakan hak konstitusinya. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan suara pemilih yang tidak digunakan oleh pemilih. Kenapa akhirnya pentingnya hak pilih seorang warga negara? Karena memang semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam pemilu itu dapat memberikan legitimasi yang kuat terhadap calon terpilih. Jadi fatwa MUI ini juga sebetulnya mendorong bagian dari warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi untuk meningkatkan sebetulnya angka partisipasi pemilih di pemilu 2024. Namun, sebagian masyarakat merasa keputusan fatwa tersebut terlalu berlebihan. Sebaiknya dikaji kembali. Karena setiap orang memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih. Kalau saya kurang setuju dengan adanya fatwa haram untuk pemegang hak suara yang memilih golput ya. Karena itu kan hak memilih atau dipilih kan punya
kedaulatan rakyat itu ya. Jadi mereka nggak memilih, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu. Pun mereka memilih calon tertentu juga atas dasar pertimbangan-pertimbangan lain juga kan, kayak gitu. Jadi kurang setuju saya untuk fatwa tersebut. Kalau menurut saya sih kurang tepat difatwakan seperti itu, karena mungkin kalau dari pemilihan umum sendiri ya, kita kan masyarakat harus ada hati nurani sendiri, ada pilihan sendiri. Maka kalau golput itu tergantung dari pribadi masing-masing mereka. Kalau dari MUI sendiri ngeluarin fatwa haram, menurut saya sih itu kurang tepat dibuat seperti itu. Tim TV One mengabarkan. 57 hari jelang Pilpres 2024, ketiga Capres dan Cawapres aktif berkegiatan kampanye. Ya, lalu apa saja agenda kegiatan kampanye para Capres dan Cawapres hari ini? Kita akan lihat berikut liputannya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kunjungan ke kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Pasar Impres Lubuk Linggau. Dalam kunjungan ini, Anies berdialog dengan para pedagang serta meninjau harga bahan pokok. Setelahnya, Anies Baswedan akan melakukan pertemuan dengan para pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Pondok Pesantren Al-Risalah. Sementara itu, calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi bersama Majelis Taklim Sekabupaten Bekasi. Kedatangan Muhaimin dan rombongan disambut lantunan salawat dan marawis. Acara ini sekaligus bentuk dukungan Majelis Taklim Sekabupaten Bekasi kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara deklarasi dukungan relawan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia Prabowo Gibran Gema PS di Blitar, Jawa Timur pada Minggu malam. Selain menghadiri acara deklarasi, Prabowo sebelumnya juga berziarah ke makam Bung Karno. Hari ini Prabowo Subianto kembali menjalankan kegiatan sebagai Menteri Pertahanan. Calon Presiden nomor urut 2 itu tidak mengajukan cuti kampanye. Prabowo selalu menyempatkan kampanye di hari Sabtu dan Minggu. Sementara itu, calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka blusukan mengunjungi warga di bantaran Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat Minggu pagi. Gibran berjalan kaki dan membagikan buku kepada anak-anak yang tinggal di bantaran sungai. Selain itu, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke masjid dan menemui pengurus masjid yang berada di pinggiran Sungai Kapuas. Gibran juga menyempatkan diri melihat rumah batik khas Pontianak dan bertemu para perajin batik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini melakukan kunjungan ke sejumlah titik lokasi di Wonosobo, Jawa Tengah. Kunjungan pertama Ganjar ke Desa Wisata Pasar Kumandang yang terletak di Kecamatan Kertek. Di tempat ini Ganjar menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian warga. Usai dari desa wisata, Ganjar menuju Pasar Induk Wonosobo. Di dalam pasar, Ganjar menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama setiap akhir tahun dan hari besar. Usai kunjungan ke Pasar Induk, Ganjar tak lupa menikmati kuliner khas Kabupaten Wonosobo, yakni kuliner mie ongklok. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan orasi kebangsaan di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang. Mahfud MD menekankan pentingnya momentum bela negara yang terinspirasi dari tokoh pahlawan Sumbar, Syafruddin Prawira Negara. Selain orasi, kunjungan Mahfud di Padang juga untuk menghadiri pelantikan majelis zikir, pengukuhan TPC Ganjar, dialog dengan pemuda serta Aisyah Muhammadiyah Sumbar. Tim TV One mengabarkan. Ada transaksi keuangan dinilai mencurigakan, dinilai janggal dan besarnya sampai triliunan rupiah dan diduga ini mengalir ke partai-partai digunakan sebagai dana kampanye. Itu yang menjadi temuan dari PPATK. Ya, dan selengkapnya pembahasannya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa bersama dengan Putri Viola. Usai jeda kami kembali.
Pemirsa, sudah sempat saya singgung di awal tadi apa yang menjadi temuan dari PPATK, ada transaksi keuangan yang dinilai begitu janggal, mencurigakan, dan juga nilainya triliunan rupiah. Kami akan langsung saja mengajak Anda untuk bisa melihat bagaimana penjelasan dari PPATK. Kami akan kutip pernyataannya yang disampaikan. Inilah dia temuan PPATK transaksi janggal jelang pemilu 2024. Ada aliran dana kampanye terindikasi dari tambang ilegal. Kemudian transaksi janggal ini meningkat lebih dari 100% hingga triliunan rupiah. Kemudian juga transaksi pada rekening khusus dana kampanye atau RKDK cenderung datar, transaksi banyak terjadi di luar RKDK. Dan transaksi mencurigakan melibatkan ribuan nama dan partai politik. RKDK disebutkan cenderung tidak bergerak sehingga kemudian untuk mendanai kampanye ini PPATK bertanya menggunakan dana apa, dan ditengarai dalam temuannya juga transaksi terjadi di luar RKDK. Bagaimana kemudian penyelesaiannya, apa yang harus dilakukan? Sejauh ini memang pihak dari PPATK telah melaporkan kepada Bawaslu dan kabarnya juga nanti rencananya pekan depan akan dibuka kepada masyarakat, kepada publik mengenai hasil pemeriksaan ini dan juga pendalaman ini. Kita juga akan mengetahui sebenarnya bagaimana alur dari transaksi yang mencurigakan ini berdasarkan temuan PPATK. Kami bawa Anda nanti untuk bisa mendengarkan langsung sambil kembali kami ajak Anda. Setidaknya kami sajikan 4 poin dari apa yang disampaikan oleh PPATK mengenai temuan transaksi mencurigakan diduga, sekali lagi masih diduga, ini mengalir ke partai-partai politik dan juga digunakan untuk dana kampanye menjelang pemilu 2024. Di situ poin terakhir kami juga sampaikan diduga juga melibatkan ribuan nama dan partai politik. Bagaimana sikap partai-partai politik juga menanggapi hal ini? Nanti kita akan dengarkan bersama sambil kami juga akan perkenalkan kepada Anda narasumber yang akan berbincang dalam diskusi kami pada malam hari ini. Baik, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut lagi. Bapak Nasir Kongah dari PPATK akan menjelaskan, tapi juga sudah hadir perwakilan dari masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden, baik nomor urut 01, 2, dan juga 3. Baik secara langsung ataupun juga daring dan terlibat dalam perbincangan ini. Saya akan perkenalkan yang pertama sudah hadir mewakili dari pasangan nomor 01 pasangan Amin, Pak Anies, kemudian juga Gus Muhaimin, ada tentunya Bang Mustafa Nahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Nahra. Baik, dan kami juga akan perkenalkan kepada Anda pemirsa perwakilan dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya untuk Pak Wihadi dan juga Mas Ahmad Baidowi. Pak Wihadi, perwakilan dari tim kedua ataupun juga dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, sementara Mas Awi dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Pak Ganjar, kemudian juga Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Awi. Waalaikumsalam Putri, Pak Nara dan Pak Wihadi. Baik, sudah hadir juga Pak Wihadi. Pak Wihadi bisa mendengar suara saya? Baik, kami coba perbaiki. Langsung saja sudah bersama dengan kita dari PPATK yaitu Pak Nasir Kongah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Pak Nasir. Pak Nasir, langsung saja disampaikan kepada kami lebih jelas lagi kepada pemirsa berdasarkan temuan dari PPATK sebenarnya bagaimana aliran dana ini mengalir Pak? Dari sumbernya, kemudian juga transaksi ini kepada... ya silakan. Kita melihat transaksi janggal itu meningkat lebih dari 100% ya, dengan angka mencapai 1 triliun lebih begitu Mbak. Nah kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Kalau nasabah itu selama ini misalnya per bulannya mutasi debit kredit di rekeningnya itu 100 juta, ini tiba-tiba melonjak 100% di atasnya, sampai miliaran, bahkan puluhan miliar. Seperti itu kira-kira yang kita lihat ya. Baik. Nah, kemudian kan dari peraturan yang ada, itu pihak ya, para perorangan maupun lembaga untuk menyumbang ke
partai kan harus melalui RKDK ya, Betul. rekening khusus dana kampanye. Nah, kalau kita lihat di RKDK ini relatif tidak begitu banyak mutasi di rekeningnya ya, tapi yang terjadi adalah banyak sekali itu mutasi kredit debitnya yang sampai triliun itu para paslon ya, calon ataupun pihak-pihak yang terkaitnya seperti bendahara maupun tim sukses dari partai yang ada. Seperti itu, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya pengamatan ini sudah dilakukan berapa lama, Pak? Pak Nasir bisa mendengar suara saya, Pak Nasir? HP-nya terputus teleponnya, Mbak. Baik, sekarang sudah bisa mendengar Pak Nasir? Nggak bisa dihubungi lagi. Oke. Baik, sepertinya masih ada kendala, nanti kita akan perdalam lagi. Sebenarnya temuan apa yang didapatkan oleh PPATK, tapi Bang Nahra bagaimana kemudian menyikapi hal ini? Sebentar, Bang Nahra. Pak Nasir, sudah bisa kembali mendengarkan suara saya? Baik, kami masih coba perbaiki, tapi Bang Nahra bagaimana kemudian melihat temuan-temuan seperti ini mencurigakan dan kabarnya juga masih diduga semuanya. Ini mengalir ke banyak partai. Ya memang pemilu itu adalah salah satu pintu, ya istilahnya itu pintu korupsinya memang salah satu dari partai politik ya. Dan itu sudah rahasia umum, apalagi mendekati pemilu. Sebenarnya KPU sudah mengatur dengan sangat rapi sekali, misalkan setiap uang yang bantuan dari luar, kan setiap orang hanya bisa membantu 2,5 miliar, tapi kalau korporasi bisa 25 miliar. Itu harus masuk ke rekening RKDK dulu, nggak boleh langsung kepake. Tapi di antara 3 paslon ini, sebenarnya dari awal sudah ketahuan siapa yang jor-joran, siapa yang kekurangan duit, siapa yang APK-nya nggak ada, itu sudah ketahuan dari awal. Dari mananya ketahuannya, Bang Nahra? Ini. Jadi di antara 3 paslon ini ada 2 lainnya yang mereka takut kalah, sepertinya ya. Maka dari awal itu kan ada yang misalnya ya, udah jauh hari udah mengangkut apa namanya itu, baliho, spanduk, pakai truk, ada yang pakai plat merah segala. Kemudian ada perusakan-perusakan terhadap paslon nomor 1 misalkan, ini sering terjadi nomor 1 itu. Dan ini ketahuan sekali bahwa paslon selain nomor 1 paling takut dengan kekalahan. Oleh karena itu mereka sangat gencar sekali memasang APK-APK di semua kota se-Indonesia dan mereka tidak tertandingi. Anda kalau Mbak Ayu, kalau Mbak Putri kalau melihat paslon nomor 1, APK-nya nggak banyak, nggak ada, bahkan nggak ada. Kalaupun ada, itu paling umurnya semalam, besok pagi sudah nggak ada. Di Sumatera Utara itu baru dipasang berapa jam, tahu-tahu sudah menumpuk di sebuah hutan. Ini yang menimpa paslon nomor 1. Ya. Saya nggak tahu ini penyebabnya apa, tetapi paslon nomor 1 nggak memiliki beban apapun, beban masa lalu yang mereka, katakanlah Pak Anies dan Muhaimin itu nggak punya beban bahwa mereka takut kalah. Nggak ada, karena ini kan memang betul-betul murni berdua, ini kan masih pertama ikut ya untuk Pilpres. Anda menyebutkan artinya untuk pasangan lainnya nomor 2 dan 3 ada yang janggal dan berlebihan soal pemasangan APK. Ya, memang betul. Tidak wajar menurut Anda? Menurut saya memang tidak wajar, dari awal tidak wajar. Karena jumlahnya? Gimana? Karena jumlahnya terlalu Karena baik. jumlah juga kan TSM ya, terstruktur, masif, sistemik. Jadi memang mereka ini di mana-mana seluruh Indonesia rata-rata nih mayoritas didominasi oleh paslon nomor 2 dan 3. Karena pasti ya mereka sudah mulai modal besar, sedangkan Pak Anies lihat sendiri orangnya nggak terkenal itu, bendaranya siapa, terus chiefnya siapa, bukan orang terkenal di dunia politik maupun di dunia bisnis seperti itu. Baik Bang Nahra, soal modal besar, kalau Bang Nahra tadi sudah memberikan kesimpulan banyak sekali APK dari pasangan kedua dan pasangan ketiga ini kemudian yang tidak wajar secara jumlahnya. Nah mungkin dari Pak Wihadi bisa menjelaskan juga Pak Wihadi mengenai modal yang didapatkan oleh pasangan nomor 02 ini yang digunakan sebagai dana kampanyenya. Pak Wihadi masih terhubung dengan kami atau ada kendala? Kami juga masih memiliki kendala mungkin sepertinya dengan Pak Wihadi. Kita langsung ke Mas Awi, silakan Mas Awi. Melihat hal ini Mas Awi yang disampaikan oleh Bang Nahra tadi. Sebelum ke Bang Nahra, saya mengomentari dari PPATK. Ini merupakan tuduhan serius ya. Apalagi yang nomor 4 itu disebutkan bahwa transaksi banyak melibatkan peserta pemilu, nama dan juga partai politik. Nah, kalau ini dibiarkan menjadi rumors, itu malah tuduhannya kemana-mana seperti yang disampaikan Nahra tadi itu. Jadi memang harus gamblang, jelas siapa oknumnya dan siapa partai politiknya. Yang berikutnya, apa yang disampaikan Nahra tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Misalkan APK-nya Ganjar Mahfud itu di beberapa tempat itu juga dirobohkan, bahkan ditarik. Terakhir di Banten ada 70-80 APK-nya Ganjar Mahfud itu hilang ketika Pak Mahfud mau datang.
Kita tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kan ini praktek demokrasi yang tidak sehat. Kalau dikatakan balihonya Amin kurang, cobalah datang misalkan ke beberapa daerah pemilihan di Jawa Timur itu juga marak balihonya Amin, tapi kan kita tidak mau mengatakan tuduhan bahwa transaksi mencurigakan itu ada di Amin, bukan begitu. Karena apa? Dalam pemilu ini selain pasangan calon, ada juga kader-kader partai yang maju sebagai calon anggota legislatif yang juga dibebankan untuk mengkampanyekan calon presidennya. Toh dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun PKPU bahwa batasan seseorang itu untuk menyumbang itu 2,5 miliar. Nah, kalau memang satu orang aja nyumbang 1 miliar itu sudah dapat baliho bejibun gitu. Apalagi ada perusahaan yang 25 miliar. Nah, kembali konteksnya terhadap temuan PPATK, selama itu tidak sesuai ketentuan hukum, artinya sumbangannya misalkan perorangan melebihi dari 2,5 miliar, perusahaan melebihi dari 25 miliar, yaitu namanya melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga wajib ditindaklanjuti gitu. Jadi saya kira rumor apapun temuan-temuan dari PPATK itu jangan hanya menjadi konsumsi publik yang arahnya nanti malah menjadi fitnah kemana-mana. Lebih baik terang benderangkan saja siapa itu, namanya siapa, dan tindakannya nanti seperti apa, mencurigakannya seperti apa. Saya kira itu lebih fair daripada menjadi bahan kecurigaan satu sama lain. Baik, supaya fair dikelirkan harusnya ini siapa saja yang kemudian disebutkan atau ditengarai menerima dana-dana seperti ini. Itu permintaan dari perwakilan dari pasangan 03 Mas Alwi. Dari Pak Wihadi bagaimana? Pak Wihadi, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Ya, sepertinya apa yang disampaikan oleh PPATK ini kita mesti harus cermati. Karena bagaimanapun juga PPATK menyampaikan analisa daripada uang ini sebagai analisa, ini harus jelas juga bahwa siapa yang dituju oleh PPATK. Karena bagaimanapun juga kalau dari kami, Partai Gerindra, dari sejak awal, Partai Gerindra ini transparan dalam segala macam sumbangan ataupun keuangan. Dan saya kira di sini kita juga melihat bahwa seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia itu mereka bergotong royong untuk melakukan kampanye ini. Jadi saya kira hal yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa kalau memang ini ada sesuatu hal yang mencurigakan, seharusnya PPATK bicara dulu dengan lembaga-lembaga penegakan hukum. Jadi silakan saja, apakah kalau itu terkait yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi mengenai masalah tambang-tambang liar. Tambang-tambang liar ini kan berarti ada suatu permasalahan dengan tambang liarnya. Nah itu kan mungkin bisa disampaikan juga bahwa ini kepada aparat penegak hukum. Jadi jangan kita menjadi suatu bola liar seakan-akan bahwa partai-partai politik ini mendapatkan dana-dana bantuan kampanye. Jadi saya kira analisa-analisa yang dilakukan oleh PPATK ini kita apresiasi sebagai bahan masukan kepada kita semuanya. Namun dalam hal ini kita mesti harus perjelas bahwa ini ditujukan kepada siapa dan PPATK seharusnya langsung bicara dengan penegakan hukum. Jadi ditegakkan dulu masalahnya, karena bagaimanapun juga ini tidak akan jadi barang kalau tidak ada pidana asalnya. Jadi seperti kasus-kasus yang kemarin kan, yang ramai mengenai masalah 750 triliun dan segala macam. Jadi harus jelas dulu pidana asalnya di mana, dan ini permasalahan ini mengarahnya kepada siapa, apakah ini terkait dengan pidana atau tidak. Jadi ini jangan menjadi konsumsi publik juga, saya katakan bahwa ini kalau kita melihat ini kan harus menjadi satu analisa yang memang analisa ini adalah analisa yang membangun, bukan menambah isu dalam pemilu ini sehingga membuat suatu hal yang terjadi seakan-akan ini PPATK tidak apa namanya tidak netral, gitu kan. Jadi saya kira langsung saja disampaikan kepada Presiden, disampaikan kepada DPR RI Komisi 3, itu kan jelas dalam undang-undang. Hasil analisa daripada PPATK itu disampaikan kepada Presiden dan
DPR, dan tentunya kalau memang itu adalah analisa itu bisa juga disampaikan kepada penegakan hukum kalau itu terkait kepada permasalahan korupsi atau permasalahan pencucian uang. Baik Pak Wihadi. Pak Nasir, ada permintaan dari masing-masing pasangan atau perwakilan pasangan Capres-Cawapres. Pak Nasir, seharusnya ini semua dikelirkan, bahkan kemudian harus dijelaskan pidana asalnya seperti apa, agar tidak timbul fitnah, agar kemudian juga tidak timbul dugaan bahwa ini semua hanya dipolitisasi. Tapi nanti mungkin Pak Nasir bisa berikan tanggapan setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK kembali memicu polemik. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut terjadinya lonjakan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Pekan lalu, Kepala PPATK menyebut pihaknya mendapat lonjakan pelaporan transaksi mencurigakan hingga 100% terkait pemilu 2024. Total transaksi mencurigakan ini diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah. Uniknya, PPATK menyebut adanya aliran dana mencurigakan dari transaksi tambang ilegal yang masuk ke rekening orang pribadi atau pihak yang terkait dengan pemilu. Menanggapi hasil laporan PPATK ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar PPATK segera menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Di KPU itu, sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal yang transaksi-transaksi yang mencurigakan, apalagi itu dana dari sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak. Sementara Timnas Anies Muhaimin justru merespon hati-hati isu dana gelap terkait dengan kampanye pemilu 2024. Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas juntrungannya. Jadi ini kaitannya pemilu, ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu. Nanti diusut, dibuka, ternyata nggak jelas ujungnya. Jadi maksud saya, kalau sudah clear, tidak usah dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya, tetapkan siapa yang masalah di situ. Itu lebih bagus daripada nanti kami terus menuding sana sini kan. Kita nuding A, nuding B, pasti tudingan kita akan jelas tuh kemana arahnya. Meski belum pasti terkait dengan aktivitas pidana, laporan PPATK seharusnya direspon berhati-hati bagi seluruh aparat penegak hukum. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Nasir menyikapi apa yang diinginkan oleh perwakilan masing-masing capres-cawapres tadi yang sudah disampaikan. Pak Nasir, dibuka saja lebih baik agar tidak ada fitnah, agar tidak saling tuding, mengalir ke siapa, secara pribadi ataupun juga kepada partai politik, begitu. Pak Nasir, kemudian juga tadi ditentukan pidana asalnya ini apa, begitu. Silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang PPATK itu tidak tertarik ya dengan substansi politik. Tapi konsen PPATK adalah untuk mengawasi ataupun menjaga ya aliran dana terkait dengan pemilu ini jangan sampai dinodai oleh uang hasil kejahatan ya, untuk seperti biaya kampanye dan lainnya ya. Jangan sampai terjadi orang yang terpilih itu karena uang, apalagi uang itu berasal dari tindak pidana. Nah, tadi disebutkan ya tindak pidana asalnya apa saja. Kami sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah illegal mining ya, kejahatan di bidang kehutanan, lalu juga korupsi dan lainnya. Kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada 26 tindak pidana asal dari pencucian uang.
Dan yang terbanyak kita lihat dari aliran dana dari yang terkait dengan pemilu ini itu dari illegal mining, kejahatan kehutanan, dan korupsi. Jadi itu ya concern kita. Kenapa nggak dibuka kepada umum? Karena memang data, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Kepada KPU dan Bawaslu kita punya MOU untuk itu. Sehingga kami memberikan data untuk mereka bisa melihat ya dan melaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada pada KPU maupun Bawaslu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nasir. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang ya tentu kita kasih kepada serahkan kepada penyidik. Baik, termasuk juga sudah menyerahkan kepada penyidik nama-nama tersebut siapa yang diduga menerima aliran dana uang ini berarti Pak Nasir? Untuk terindikasi terkait dengan kejahatan uang hasil kejahatan untuk pemilu itu belum ada sampaikan kepada penyidik ya. Tapi hasil korupsi di mana uang hasil korupsi tadi digunakan untuk pemilu itu sudah kita sampaikan kepada KPK. Baik, tapi apakah kemudian juga bisa menyebutkan Pak Nasir RKDK siapa, rekening khusus dana kampanye siapa yang relatif tidak bergerak ini? Iya, kalau sampai detail seperti itu kita nggak punya dan tidak boleh ya. Undang-undang mengatur pasal tentang tipping off. Ketika itu kita buka itu kita bisa dikenakan sanksi hukum seperti itu, Mbak. Jadi memang ini bagian dari kepedulian kita bersama lah ya untuk menjaga agar pemilu ini benar-benar bisa berjalan optimal, benar-benar berjalan bersih ya, tanpa dinodai oleh uang hasil kejahatan. Langkah berikutnya sebenarnya juga Pak Nasir dari PPATK agar kemudian menghindarkan PPATK dari anggapan masyarakat ataupun juga anggapan mereka yang juga terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 ini bahwa ini atau membuka data ini hanyalah kemudian meniupkan ini termasuk salah satu untuk politisasi. Iya, kita tadi saya bilang kita nggak pernah konsen terhadap substansi pemilu. Yang kita peduli itu bagaimana pemilu ini berjalan optimal, berjalan bersih ya, tanpa money politik. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nasir, kita juga lihat data dan fakta. Dan kita lihat ya, waktu nanti akan menjawab semua itu. Baik, baik Pak Nasir. Nah, kita juga akan lihat pemirsa data dan fakta sebenarnya berapa batasan donasi bisa diberikan, sumbangan bisa diberikan, baik itu dari pribadi ataupun juga dari perusahaan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Nahra, juga Mas Awi, tapi Anda juga bisa lihat yang lebih jelas lagi. Kami punya datanya, ini dia. Baik, ini kembali kami ungkapkan sebenarnya apa yang menjadi temuan PPATK. Seperti apa transaksi janggal tersebut. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nasir Kongah bagaimana kemudian tindak pidana asalnya. Dan kita juga sudah dengarkan apa yang menjadi keinginan dari para tim ataupun juga juru bicara dari para pasangan capres-cawapres ini. Lalu berapa batas maksimal sumbangan dana kampanye pemilu 2024? Nah, ini Anda bisa lihat bersama. 2,5 miliar rupiah untuk perorangan, kemudian juga kelompok perusahaan dan juga badan usaha non pemerintah. Anda juga sudah bisa lihat berapa besarnya. Nah, yang Anda saksikan sekarang ini untuk pileg DPD. Baik, Pak Nasir Kongah, terima kasih sudah bergabung walaupun singkat dengan kami, tapi kami dapatkan apa yang menjadi pesan dari Pak Nasir. Nanti kita juga minta tanggapan dari pasangan dari Capres-Cawapres dan juga nanti akan bergabung di segmen berikutnya dengan kami, yaitu perwakilan dari pengamat pemilu. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi. Baik, kita tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari PPATK dan juga harapan dari masing-masing capres ataupun juga perwakilan dari Capres-Cawapres dalam pemilu 2024 ini. Langkah berikutnya mungkin dari pasangan nomor 1 agar kemudian ini semua bisa clear dan juga tidak ada lagi yang bermain-main bersembunyi menggunakan hal seperti ini dari pasangan-pasangan lainnya. Kalau kami itu sejak awal sudah welcome dan terima kasih kepada PPATK. Bahkan KPK sekalipun kalau mau menindaklanjuti ini terserah. Tapi kami sangat berterima kasih, kita apresiasi terhadap PPATK. Ya enggak perlulah kemudian mereka mendatangi Amin, kamu ada laporan dari mana-mana bahwa kamu itu Amin itu terlibat. Ya jangan begitu, supaya menjadi warning ya.
menjadi peringatan. Kan ada 3 langkah nih. Kalau KPK biasanya 3 langkah. 1 adalah pendidikan anti korupsi, 2 pencegahan, 3 pemberantasan. Ini yang nomor 2, pencegahan. Supaya yang belum terjadi, yang akan terjadi itu berhenti. Maka ini mengumumkan lebih awal, ini kan sebagai teaser, pemanasan. Supaya yang akan melakukan atau sedang melaksanakan itu berhenti. Tapi kalau misalkan pendekatan approach ya, datang ke masing-masing markas, itu kan otak kiri itu, udah biasa kayak begitu. Yang diinginkan mungkin begitu. Kalau Amin, terserah saja mau diumumkan kapan, terserah. Karena kami memang betul clean, nggak bermain apapun seperti itu. Jadi Amin sangat berterima kasih, kalau kemudian ini nanti terbuka. Sudah buka aja lah, supaya masyarakat Indonesia itu kemudian tercerahi, sehingga pendidikan anti korupsi tidak perlu lagi ke perguruan tinggi, ke sekolah, tapi langsung pada kenyataan. Anies Baswedan itu tahun 2008, itu pertama kali di dunia, tidak ada perguruan tinggi yang melaksanakan namanya MKDU ya, mata kuliah dasar umum tentang anti korupsi, tapi di Paramadina ketika beliau direktor, sudah melaksanakan itu. Maka dari itu Pak Anies sangat keras sekali. Tidak boleh ada main-main dengan uang ini, karena ini akan menjerat kita di belakang. Maka dari itu, kalau nanti Pak Anies diberi kesempatan berkuasa, pertama kali yang akan dia serukan adalah tidak boleh korupsi. Tidak boleh korupsi, karena itu sudah dari awal sekali. Sebelum ini ada pemilu tahun ini, 2019, 2014, dan 2008 sudah beliau canangkan itu. Dan belum ada perguruan tinggi. Sejak itulah kemudian mata kuliah ini kemudian melebar ke seluruh perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi memang semangat untuk anti korupsi Pak Anies sudah dari awal, bukan sekarang saja. Baik, kalau Bang Nahra menilai apa yang disampaikan PPATK ini merupakan warning. Kalau dari pasangan nomor 02 sendiri, Pak Wihadi, bagaimana untuk bisa menjamin bahwa dana yang digunakan oleh pasangan 02 sebagai dana kampanye ini tetap ada di jalur hukum, on the track, tidak menyimpang sama sekali? Kami jelas bahwa Partai Gerindra sendiri kan sudah setiap tahun mendapat satu gelar bahwa kita adalah partai yang transparan. Artinya ketransparansinya daripada Partai Gerindra ini dan tentunya Pak Prabowo ini juga adalah merupakan komitmen bahwa kita adalah partai yang benar-benar menjunjung tinggi untuk tidak ada permasalahan korupsi. Dan kita sudah berpengalaman bahwa dua kali pilpres pun, dan sekarang pilpres yang sekarang, kita juga sudah tahu bahwa bagaimana kita harus bergotong royong untuk yang namanya melakukan pilpres ini. Jadi saya kira ini kita dengan apa yang ada pada kami, dengan kader-kader kami di seluruh Indonesia, kita selalu bergotong royong. Jadi kita dana-dana kampanye yang dilaporkan, dan kita setiap caleg itu juga melaporkan dana-dana kampanye kepada KPU, itu adalah juga bagaimanapun mereka terbebani oleh adanya baliho-baliho, dan itu pun semuanya dilaporkan. Dan ini adalah dana pilpres pun juga termasuk pada mereka yang harus mereka itu adalah melakukan gotong royong di situ. Jadi saya kira ini adalah merupakan komitmen kita semuanya. Jadi saya kira hal-hal yang ini adalah merupakan bukan sesuatu hal yang pertama, tetapi kita memang sudah sering melakukan pilpres dengan pilpres yang sekarang ini. Jadi saya kira dana-dana kita juga sudah tahu, sumbangan-sumbangan yang memang diperbolehkan menurut PKPU pun kita sudah perjelas. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah korupsi, kita melihat bahwa Pak Prabowo juga memiliki komitmen. Caleg yang terlibat korupsi pun 2 orang sudah dicoret oleh Pak Prabowo. Artinya bahwa Pak Prabowo benar-benar tidak mau caleg-caleg itu yang dianggap terlibat korupsi itu nantinya adalah dianggap memakai dana hasil korupsi. Makanya caleg yang mempunyai track record korupsi itu sudah dicoret oleh Pak Prabowo, sehingga sama sekali clear bahwa caleg-caleg yang ada pun apabila menggunakan dana-dana kampanye itulah dana-dana yang murni, yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan korupsi. Jadi inilah komitmen yang sudah jelas kepada Pak Prabowo bahwa mengenai masalah anti korupsi ini. Dan kalau kita melihat juga di sini bahwa apa yang disampaikan oleh PPATK ini, kalau itu terkait dengan permasalahan korupsi, saya kira permasalahan ini tidak menjadi polemik, ya sudahlah, kita mesti harus tarik itu kepada penegakan hukum. Penegakan hukumnya di mana? Orangnya siapa yang melakukan itu? Apakah kemungkinan juga yang namanya perusahaan atau perorangan yang mungkin terlibat korupsi, mungkin mentransfer itu pun juga saya kira tidak mempunyai suatu perkiraan, atau mungkin mereka itu random saja, gitu kan. Nah, tapi di sini kita harus jelas, PPATK harus jelas bahwa di mana kita harus melakukan klarifikasi. Nah, kalau kita sekarang ini penegakan hukum lah yang mesti harus diutamakan, bahwa
PPATK harus bicara dengan penegakan hukum. Baik, jadi ini terlibat korupsi, ini terlihat pelanggaran hukum, ada pencucian uang. Nah, itu nanti proses saja. Jadi di proses itu kan ketahuan dari situ. Nah, saya kira kalau komitmen daripada partai kami dan koalisi kami juga jelas bahwa kami tidak melakukan toleransi terhadap permasalahan daripada korupsi itu. Baik, tidak ada toleransi dari pasangan 02. Pasangan 03, Mas Awi, salah satu perwakilan juga dari pasangan 03, Pak Hasto mengatakan menyikapi mengenai hal ini harus dibentuk komite independen untuk juga bisa mengawasi kalau ada temuan-temuan janggal seperti ini. Mas Awi. Ya, PPATK sebelum kita tanggapi lebih jauh terkait dengan komitmen dari paslon nomor 3, apa yang dilakukan PPATK itu kurang komprehensif. Memang tidak bisa diungkap ke publik, tetapi kepada penyidik, kepada lembaga berwenang itu PPATK harus terbuka. Kami mendapatkan informasi data dari KPU menyebutkan bahwa laporan yang disampaikan ke KPU itu tidak rinci, hanya global datanya, sifatnya global. Ini kan kok kayak main-main gitu. Jadi pada prinsipnya kita sangat mendukung bahwa pemilu ini dilaksanakan secara bersih. Tidak boleh ada dana-dana ilegal masuk membiayai kampanye. Tetapi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memperkeruh keadaan seolah-olah ada pihak yang dibiayai oleh praktek-praktek ilegal. Soal temuan PPATK silahkan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum, tindak pidananya seperti apa. Tapi jangan pula melempar ke publik seolah-olah ini sudah menjadi tuduhan, itu yang tidak benar. Yang berikutnya terkait dengan komitmen anti korupsi sudah jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kami sampaikan tadi di awal berapa besaran maksimal sumbangan untuk perorangan maupun perusahaan. Dan khusus Ganjar Mahfud terkait dengan fundraising kami pastikan itu jauh dari hal-hal yang berbau ilegal. Bahkan kami membuat aplikasi yang bernama gotongroyongrakyat.id. Di situ menghimpun dana secara terbuka yang dilaporkan penggunanya juga secara transparan. Dan ini merupakan metode penggalangan dana yang modern, memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menopang transparansi kita dalam pembiayaan kampanye. Selanjutnya mengenai komitmen, kita lihat Pak Ganjar ketika memimpin di Jawa Tengah, ada pungli langsung dia selesaikan. Terus ada anak buahnya terindikasi koruptif, dia berhentikan. Kalau Pak Mahfud nggak usah ditanya lagi, track recordnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Mereka Pak Mahfud ada di garda terdepan. Saya kira begitu komitmen dari kami. Baik. Kami juga perkenalkan narasumber berikutnya akan memberikan pandangan. Sudah bergabung Mbak Titi Anggraini selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Mbak Titi, bagaimana kemudian menyikapinya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh PPATK mengenai hal ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK memang perlu ditindaklanjuti baik oleh KPU ataupun oleh Bawaslu. KPU karena kenapa? KPU nanti yang akan memberikan laporan dana kampanye dari peserta pemilu kepada kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik itulah yang akan melakukan audit. Apa yang ditemukan oleh PPATK bisa menjadi komparasi dalam proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik. Terhadap Bawaslu salah satu kewenangannya adalah mengawasi laporan dana kampanye. Nah, di dalam pengawasan itu tentu Bawaslu harus menegakkan aturan di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Undang-Undang Pemilu kita mengatur bahwa semua dana kampanye itu harus dilakukan pencatatan dalam rekening khusus dana kampanye. Jadi pintu masuk untuk pembiayaan kampanye itu hanya boleh rekening khusus dana kampanye. Nah, kalaupun ada sumbangan berupa natura ataupun jasa, itu tetap harus dicatat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang kemudian harganya disetarakan dengan harga yang wajar di pasaran. Jadi sumbangan individu itu tidak boleh lebih dari 2,5 miliar, sedangkan sumbangan dari badan hukum swasta itu tidak boleh lebih dari 25 miliar. Temuan dari beberapa studi kami mendapati bahwa dana-dana kampanye atau dana-dana itu yang digunakan untuk pemenangan banyak yang tidak melalui rekening khusus dana kampanye. Baik dikelola langsung oleh caleg yang kemudian dilaporkan kepada partai tidak mencerminkan dari pengeluaran sesungguhnya, dan juga yang dikelola oleh pihak-pihak lain yang mengaku tidak terhubung
dengan peserta pemilu. Jadi saya kira Bawaslu bisa kemudian menelusuri lebih lanjut soal temuan PPATK ini, karena yang mendapatkan informasi lebih rinci adalah Bawaslu, untuk dikomparasi kemudian dengan praktik pembelanjaan kampanye di lapangan dan juga kebenaran terkait dengan laporan dana kampanye yang dibuat. Sebab Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa kalau ada laporan dana kampanye atau rekening khusus dana kampanye yang melakukan pencatatan dengan tidak benar, itu merupakan tindak pidana, baik peserta pemilunya atau setiap orang yang terlibat di dalam pencatatan laporan dana kampanye yang tidak benar, itu diancam dengan ancaman hukuman pidana. Jadi itu dalam konteks aspek hukum pemilunya. Tetapi dalam konteks misalnya instrumen hukum yang lain, saya kira kan laporan tersebut juga diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tentu aparat penegak hukum secara transparan, proporsional dan akuntabel perlu menindaklanjuti ini sesuai dengan koridor. Kalau ternyata melibatkan misal penyelenggara negara, maka bukan tidak mungkin di sana bisa undang-undang tindak pidana korupsi. Atau kemudian kalau ini dana-dana ilegal yang dilarang, hasil misalnya pencucian uang, itu bisa kemudian dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi sekali lagi, semoga isu ini membangkitkan kesadaran kita soal akuntabilitas dana kampanye. Bahwa tidak boleh ada satu peser pun uang yang digunakan untuk kepentingan dana kampanye itu tidak dicatatkan dalam rekening khusus dana kampanye ataupun di dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang wajib dilaporkan kepada KPU untuk dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Titi. Soal akuntabilitas dana kampanye menjadi perhatian khusus. Tidak ada yang tidak tercatat di RKDK, padahal tadi kalau dikatakan oleh PPATK ini ternyata banyak sekali RKDK yang tidak bergerak. Tapi nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk para juru bicara dari masing-masing capres, cawapres untuk bisa menanggapi mengenai hal ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Kita sudah mendengar tadi sebelum jeda apa yang menjadi perhatian khusus disampaikan oleh Mbak Titi, adanya akuntabilitas dana kampanye. Nah, di segmen terakhir ini juga kami berikan kesempatan kepada para perwakilan, para jubir dari masing-masing capres-cawapres untuk bisa memberikan pernyataan penutup dan juga mungkin komitmennya untuk bisa menjaga akuntabilitas dana kampanye ini. Dari Bang Nahra terlebih dahulu. Ya, biaya kampanye untuk kali ini hampir 300 triliun ya. Kalau digabung antara Pilpres, Pileg, kemudian caleg-caleg yang... Tapi untuk anggaran pemilu sendiri hanya sekitar 80 triliun. Nah, ini akan memancing pihak luar yang ingin mereka namanya investigative corruption. Mereka akan mendatangi paslon-paslon kemungkinan ya yang bisa mereka dekati, kemudian mereka akan investasi untuk korupsi di waktu yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Pak Anies sudah pesen banget pokoknya kita tidak boleh terlibat dalam hal itu dan kita tidak memiliki pengalaman dalam hal seperti itu. Oleh karena itu segera kalau informasi dari PPATK ini memang benar, segera buktikan, kemudian jangan sampai nanti yang terpilih presiden itu adalah ya sosok yang ternyata terlibat dalam illegal tambang ini. Sangat berbahaya. Karena itu pemilu dari pemilu kita itu indeks persepsi korupsi kita itu sekarang hanya 34 loh. Dulu pernah 37, 36, sekarang turun sekali. Oleh karena itu Indonesia nggak pernah, apalagi nomor 100 nggak pernah. Karena apa? Semakin lama, semakin menuju ke sini, korupsi semakin tinggi. Dan pintu-pintu ini semakin banyak. Oleh karena itu kami sangat-sangat memberi apresiasi kepada PPATK. Kalau ini bisa dibuktikan nanti dan tertangkap ya, paslon yang mana, itu bagus sekali. Kita akan kasih, kalau perlu Pak Anies akan mendatangi PPATK untuk mengucapkan terima kasih ke sana. Baik, selanjutnya Pak Wihadi, silakan Pak Wihadi. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah dana kampanye dan transparansi dana kampanye, itu adalah merupakan sesuatu hal yang sudah kami lakukan setiap saat pada saat kita melakukan Pilpres 2 kali yang lalu. Dan saya kira mengenai masalah transparansi ini adalah merupakan komitmen daripada Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju bahwa kita akan melakukan transparansi dalam permasalahan ini. Jadi saya kira termasuk kepada permasalahan sumbangan-sumbangan yang memang diberikan kepada para simpatisan. Namun dalam hal ini bahwa kita harus garisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh PPATK kita apresiasi. Namun dalam hal ini PPATK juga mesti harus memproses ini dalam pengertian prosesnya adalah dengan penegakan hukum. Dan penegak hukum siapa dengan APH, siapa kaitannya ini ada masalah apa dengan APH. Dan kemudian tentunya laporan itu disampaikan kepada lembaga yang berwenang dalam permasalahan
permasalahan pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Jadi saya kira dalam hal ini sebenarnya tidak perlu kita berpolemik dan kita mesti harus menyatakan seperti ini dan menambah sesuatu isu yang baru, tetapi PPATK karena dia adalah pusat analisa keuangan, maka tentunya mempunyai analisa-analisa yang bisa diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang berkepentingan dalam pemilu ini. Tapi bagaimanapun juga, kita harus berterima kasih bahwa ini adalah merupakan suatu warning buat kita semuanya, bahwa ada hal yang mesti harus dicermati terhadap permasalahan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada koalisi-koalisi ini. Saya kira tidak hanya koalisi kami, koalisi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, tentunya terbuka terhadap permasalahan sumbangan ini. Kami dalam hal ini, PPATK juga bisa memberikan masukan-masukan kepada penegakan hukum, di mana permasalahan-permasalahan daripada dana-dana kampanye ini bisa lebih transparan. Dan saya kira bagaimanapun juga setelah ini kita juga akan diaudit oleh akuntan publik. Jadi saya kira disitulah bahwa transparansi itu akan terlihat bahwa dengan adanya audit dengan akuntan publik. Jadi saya kira hal tersebut bukan hanya sekali, kita sudah melakukan ini mungkin ketiga kalinya dengan koalisi yang berbeda. Baik Pak Wihadi. Selanjutnya penutup juga dari Mas Awi. Silakan Mas Awi. Ya, komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tentu dimulai dari proses masa kampanye ini. Bahwa kami secara terbuka mengundang partisipasi publik yang peduli terhadap pasangan 03, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kita mengundang mereka itu turut serta membantu melalui donasi yang kami buka gotongroyongrakyat.id. Dan apabila ada orang yang menyumbang, tentu kami tidak menolak. Sebagaimana selalu kami ingatkan bahwa sumbangan itu yang penting halal dan tidak mengikat. Halal maksudnya bahwa sumbangan itu berasal dari uang bukan hasil tindak pidana. Yang kedua, tidak mengikatnya kita tidak ingin terikat terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan yang akan datang. Misalkan saya menyumbang sekian tapi besok saya harus mendapat sekian. Karena itulah menjadi pintu terjadinya perilaku koruptif pada pemerintahan yang akan datang. Baik, terakhir juga penutup dari Mbak Titi. Singkat Mbak Titi. Iya, saya berharap kita semua sebagai warga pemilih lebih peduli pada akuntabilitas dana kampanye para calon. Oleh karena itu jangan paksa calon untuk menggunakan dana-dana ilegal. Karena peringatan dari PPATK itu kan ada dugaan dana itu akan digunakan untuk penggalangan suara atau politik uang. Itu yang saya dengar dari Pak Idam Holik. Oleh karena itu hal-hal seperti itu sebagai pemilih kita juga harus cegah. Jangan pernah toleransi pada politik uang. Jangan cepat tergoda dengan rayuan uang, barang, dan lain sebagainya. Pilihlah pemimpin karena kita memang memilih pemimpin itu untuk memimpin kita menuju Indonesia yang betul-betul baik. Yang akan bisa amanah. Yang dengan kemampuannya akan membawa Indonesia betul-betul mewujudkan tujuan bernegara. Jadi saya kira keduanya Mbak, satu jangan toleransi pada politik uang, politik transaksional. Yang kedua sebagai warga ayo kita lebih awasi laporan dana kampanye dan pengeluaran calon supaya calon pun betul-betul ingin menjaga diri karena dia diawasi oleh rakyat, oleh media dan semua pihak yang ingin pemilunya berjalan jujur dan adil. Begitu Mbak. Mbak Titi Anggreni, terima kasih. Sebelumnya Mas Selamat Baidowi, terima kasih. Pak Wihadiwianto, terima kasih. Bang Mustafa Nara juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari apa yang diumumkan oleh PPATK dan juga tindak lanjutnya. Dan juga pemirsa, ini juga menjadi salah satu hal yang kita sama-sama waspadai dan juga sama-sama kita concern. Nah, kami akan terus kabarkan hal-hal mengenai pemilu 2024 karena kami kabarkan, Anda putuskan. Sesaat lagi rekan kami Ken juga akan mengajak Anda untuk bisa menikmati informasi atau juga kabar-kabar penting lainnya. Silakan Ken. Ya Putri Viola, betul sekali pemirsa, kalau tadi sudah membahas dinamika jelang pemilu, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Karena yang perlu juga menjadi perhatian ini adalah kondisi di Indonesia dengan angka peningkatan COVID-19 dan selain itu kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi dari sebuah video yang memperlihatkan dua wanita warga negara asing yang mengamuk di sebuah salon perawatan kuku di Seminyak Kabupaten Badung, Bali yang kemudian viral di media sosial. Selengkapnya sesaat lagi.
Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk yang berada di Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada pagi hari tadi, pemirsa. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut, dan api yang kian tak terkendali membuat warga semakin panik hingga tak mampu mengevakuasi barang berharga. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman mencegah kebakaran semakin meluas. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu rumah di bagian tengah pemukiman dan langsung membesar hingga akhirnya menyambar ke rumah lain di sekitarnya. Tak hanya membuat sejumlah warga histeris dan jatuh pingsan, amukan hebat sejago merah bahkan membuat seorang lansia penghuni rumah tewas. Korban yang tengah sakit keras meninggal dunia saat tengah dievakuasi ke rumah sakit karena diduga menghirup asap pekat kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan selang 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Sedikitnya pemirsa ada 13 bangunan rumah warga yang telah hangus terbakar. Udah banyak tambahin tekanan. Ya, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga yang tergabung di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) cabang Kabupaten Blitar, Jawa Tengah ini geruduk kantor Bupati Blitar. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut dana, reward, dan pembinaan yang tidak kunjung diberikan selama tahun 2023. Aksi tersebut terpaksa dilakukan untuk menuntut dana reward dan pembinaan selama 1 tahun yang tak kunjung diberikan oleh pemerintah setempat. Dengan membawa poster dan bendera KONI dari seluruh cabang olahraga, para atlet berprestasi ini melakukan orasi menyampaikan kondisinya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Aksi ini mendapat penjagaan ketat oleh petugas kepolisian, dan dalam aksi damai ini KONI meminta kejelasan kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar terkait dengan dana reward dan pembinaan atlet hingga detik ini yang belum diberikan. Selain itu, jika tuntutan tidak diberikan, para atlet akan melakukan aksi yang lebih besar dan bahkan akan membubarkan KONI Kabupaten Blitar. Kepada para hadirin, pengurus cabur, para atlet dan pelatih. 25 perunggu dan mampu. Ya, itu tadi informasi dari Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ada sebuah video yang memperlihatkan 2 wanita warga negara asing yang mengamuk di sebuah salon perawatan kuku di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, yang kemudian viral di media sosial. Kedua wanita WNA tersebut mengamuk karena menolak membayar usai dilakukan perawatan. Video CCTV yang merekam aksi tak terpuji 2 wanita wisatawan asing ini tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, wanita berwarga negara asing berambut panjang terlihat tarik-menarik uang dengan karyawan salon kecantikan kuku Bali Ombre Nail Studio di Jalan Beraban, Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Rekannya yang melihat kejadian tersebut langsung mengamuk dan meneriaki karyawan tersebut. Keributan ini berawal dari wanita asing tersebut yang tak mau membayar biaya perawatan kuku tangan dan kakinya sebesar Rp930.000. Meski telah didiskon hingga hanya membayar Rp810.000 dan dibayarkan rekannya, wanita WNA tersebut tetap tak mau membayar, bahkan menarik uang yang dibayarkan rekannya dari tangan karyawan petugas kasir. Keduanya pun mengancam dan memaki para karyawan dengan kata kasar. Atas kejadian ini, para karyawan salon perawatan kuku mengaku trauma. Polisi telah menangkap kedua pelaku, yakni Andrea C.W. asal Inggris dan Chancellor A. asal Amerika. Keduanya terancam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Ya, kita beralih ke Lampung, pemirsa. Ini ada pendalaman dan juga pemburuan pelaku dari pelemparan bom Molotov di rumah Ketua GP Ansor, Lampung. Dan berdasarkan rekaman CCTV, diketahui bahwa pelaku yang melempar bom Molotov terdiri dari 2 orang.
Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga sudah melakukan olah TKP serta memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Selain memeriksa CCTV, terdapat beberapa saksi yang dimintai keterangan, diantaranya ketua RT setempat dan beberapa warga yang mengetahui tentang peristiwa tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, diketahui bahwa pelaku yang melempar bom molotov terdiri dari 2 orang. Sedangkan untuk motif sendiri sampai saat ini masih terus dikembangkan. Dari rekaman CCTV rumah pribadi milik Ketua GP Ansor Lampung, Hidir Ibrahim, sempat terlihat kobaran api yang disebabkan oleh bom molotov. Peristiwa itu pun menggegerkan warga di sekitar lokasi kejadian. Menurut keluarga korban, peristiwa itu terjadi pada dini hari saat para penghuni rumah sedang terlelap tidur. Korban baru menyadari rumahnya dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal saat hendak menunaikan sholat subuh dan memutar rekaman kamera CCTV. Ya, kami akan ajak Anda, pemirsa, bergabung dengan Sarhani, kuasa hukum dari korban pelemparan bom molotov di Lampung. Selamat malam, Pak Sarhani. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Sarhani, kami ingin tahu terlebih dahulu saat ini bagaimana kondisi korban? Kondisi korban saat ini baik-baik saja, cuman beliau karena ini sudah diserahkan ke kita, artinya segala sesuatu urusan proses hukum, beliau selalu koordinasi, meskipun kemarin-kemarin pihak korban, baik Bapak Hidir, kemudian istri dan anak-anaknya juga agak sedikit trauma, kaget, tapi sejauh ini sudah mulai membaik. Oke, nah akibat pelemparan bom molotov ini, apakah ada kerusakan yang terjadi di kediaman korban, Pak Sarhani? Kalau kerusakan tidak ada, karena waktu pelemparan bom molotov yang dilakukan oleh oknum yang tidak dikenal, pelemparan dilempar oleh dugaan kita, 2 oknum orang yang tidak dikenal, dilempar ke dalam, tapi botol tersebut tidak masuk ke dalam, melainkan mengenai salah satu lampu yang ada di pagar pintu depan sehingga pecah di situ. Kemudian api menyebar baik ke halaman luar dan halaman dalam, dan berdasarkan yang sudah kita cek di lapangan atau di TKP baik dari kuasa hukum kemudian dari pihak kepolisian, kalau yang sifatnya kerusakan tidak ada kerusakan. Oke, dari sejauh ini proses penanganan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudahkah diketahui siapa kemudian yang menjadi pelaku pelemparan bom molotov ini? Sejauh ini karena saya juga selalu koordinasi dengan pihak kepolisian, baik dengan jajaran Polres, kemudian jajaran Polsek, terkait dengan identitas dugaan pelaku yang kita duga, bahwa belum ditemui atau belum diketahui soal identitasnya, tapi polisi sejauh ini juga masih melakukan upaya-upaya pengecekan CCTV yang ada di titik-titik tertentu. Baik, Pak Sarhani, terima kasih atas informasinya sejauh ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras sejak kemarin ini membuat daerah di kawasan Lembah Harau, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat direndam oleh banjir. Intensitas hujan yang tinggi di daerah Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat sejak kemarin membuat daerah objek wisata Lembah Harau direndam banjir. Ketinggian banjir mencapai lebih 1 meter di beberapa titik. Tim SAR gabungan saat ini tengah melakukan upaya evakuasi terhadap warga terdampak banjir. Sejumlah penginapan pun tak luput dari rendaman banjir yang saat ini sedang ramai dikunjungi wisatawan untuk liburan. Selain itu, ruas jalan Sumbar Riau juga terputus akibat longsor tadi pagi di kawasan Kelok 17 dan saat ini masih dilakukan upaya pembersihan material. 6 unit rumah warga dan 2 fasilitas umum di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ambruk ke sungai akibat abrasi tanah longsor.
Jatuh, detik-detik jatuhnya. Jatuh. Inilah detik-detik bangunan rumah ambruk akibat abrasi tanah longsor yang terletak di Jalan M. Boya, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indragiri Hilir mendata sebanyak 6 unit rumah ambruk ke sungai yang terdiri dari 6 kepala keluarga dan 23 jiwa. Warga yang terdampak saat ini mengungsi ke tempat keluarga dan rumah tetangga mereka. Masjid Nurul dan 1 unit Majelis Taklim Bundo Kanduang juga rusak karena abrasi. Selain itu, longsor juga membuat kerusakan infrastruktur. Lebih kurang 30 meter jalan umum rusak berat, 20 meter jalan Jerambah rusak berat. Longsor sudah terjadi 2 kali dan longsor yang kedua menyebabkan rumah yang retak-retak jatuh ke dasar laut. Beruntung tidak ada korban jiwa, warga yang terdampak juga sudah dilakukan evakuasi. Pasca terjadinya longsor, polisi masih berjaga di lokasi kejadian dan mengimbau ke masyarakat untuk tidak datang ke lokasi demi mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Sebelah sana ada juga tuh. Iya. Kalau bisa nanti ya cukup pakai kayu. Ribuan pemudik libur Natal dan Tahun Baru Senin pagi memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Masa libur sekolah juga membuat volume penumpang mengalami kenaikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, jelang liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Senin pagi ini sudah mulai dipadati oleh calon penumpang yang hendak menuju ke kampung halaman mereka untuk liburan. Sejumlah calon penumpang dari wilayah DKI Jakarta mulai berdatangan ke Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan sejak pukul 8 hingga 10 pagi tadi, jumlah penumpang yang akan kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru mulai ramai. Jumlah penumpang jelang Natal dan Tahun Baru ini mengalami peningkatan hingga 30% dari hari normal. KSOP Karimun memprediksi kenaikan penumpang 3 hingga 5% untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. 48 armada angkutan laut dipersiapkan dan pihak terkait juga telah melakukan pengecekan kelayakan armada serta fasilitas pelabuhan demi kenyamanan penumpang yang ingin berangkat. Tidak hanya pelabuhan domestik, pelabuhan internasional juga dilakukan pengecekan. KSOP juga mendirikan pos pengamatan dan pos pemantau di pelabuhan. Ribuan pemudik libur Natal dan Tahun Baru pada Senin pagi juga memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Masa libur sekolah juga membuat volume penumpang mengalami kenaikan. 3.026 pemudik asal Nunukan, Kalimantan Utara dan Samarinda, Kalimantan Timur hari ini memadati Pelabuhan Parepare. Mereka adalah warga Sulawesi Selatan yang bekerja di Pulau Kalimantan yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di Sulawesi Selatan. Sejumlah penumpang yang mengalami gangguan kesehatan selama pelayaran juga disiapkan tempat istirahat di posko terpadu angkutan Natal dan Tahun Baru yang disiapkan Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare. Peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Peningkatan terjadi seiring libur Natal dan Tahun Baru serta mulai masuknya masa libur sekolah. Jumlah kedatangan penumpang hari ini diprediksi mencapai 6.327, sementara keberangkatan berjumlah 5.820 penumpang. Diprediksi pada libur Nataru kali ini, total jumlah penumpang diprediksi mencapai meningkat dibanding tahun lalu. Warga banyak memilih pulang lebih awal agar tidak terlalu ramai saat di perjalanan dan bisa berlibur lebih lama di kampung halaman. Diprediksi puncak pergerakan penumpang akan terjadi pada 22 dan 29 Desember 2023 mendatang. PT Angkasa Pura I juga resmi membuka posko Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah penumpang.
Ya, kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di stasiun dan juga di sejumlah destinasi wisata bersama rekan-rekan kami di lapangan. Pertama saya akan mengajak Anda menuju ke stasiun Pasar Senen. Ada Josephine Keisha di sana. Selamat malam Keisha, bagaimana pantauan Anda hingga malam hari ini? Sudahkah terlihat memang peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta api? Keisha. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa TV One, pantauan kami di stasiun Pasar Senen, ini keadaannya cukup padat dan cukup ramai ya pemirsa, mengingat meskipun hari ini hari Senin, namun stasiun Pasar Senen mulai dipadati oleh pengunjung kereta api jarak jauh. Nah, dimana kalau bisa Anda lihat di belakang saya, ini banyak sekali penumpang baik dari luar Jakarta maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen menuju luar Jakarta. Nah, Putri Viola dan juga pemirsa, informasi mengenai keberangkatan kereta api jarak jauh yang sebentar lagi akan berangkat dari stasiun Pasar Senen adalah kereta api Serayu menuju Purwokerto pada pukul 20.10 dan juga kereta api Gumarang menuju Surabaya pada pukul 20.45. Nah, Putri Viola dan juga pemirsa, tahukah Anda bahwa ada hal unik di stasiun Pasar Senen, di mana ada playground atau taman bermain untuk anak-anak, di mana anak-anak bisa bermain sambil menunggu waktu keberangkatan kereta. Dan juga ada live musik yang siap menghibur calon penumpang pada pukul 6 sore sampai 11 malam setiap hari. Dan juga Putri Viola dan juga pemirsa, informasi terbaru dari Kereta Api Indonesia di mana mereka akan menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan juga kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan Kereta Api Indonesia terutama di momen libur Natal Tahun Baru. KAI juga memprediksi puncak jelang libur Nataru ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember di mana ketercapaian penjualan sudah mencapai 95,4% dan juga di urutan kedua ada di hari Jumat 22 Desember di mana ketercapaian penjualan sudah mencapai 91,7%. Dan rata-rata tujuan pelanggan kereta api jarak jauh menjadi favorit adalah menuju Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, dan juga Bandung. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan juga dari PT KAI bahwa masih ada 425.000 tiket kereta api jarak jauh dan 62.000 tiket kereta api lokal Bogor, Cianjur, Pangrangosi, dan Siliwangi yang dapat dibeli melalui website Kereta Api Indonesia atau KAI. Dan juga kereta api memberikan himbauan kepada para penumpang untuk tidak membawa barang terlalu banyak agar tidak mengganggu penumpang lainnya dan juga untuk tidak diperbolehkan membawa barang yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perjalanan seperti senjata tajam, senjata api maupun makanan yang berbau cukup menyengat. Dan juga dihimbau untuk tidak menggunakan perhiasan yang terlalu berlebih untuk keselamatan diri sendiri. Sementara demikian informasi terbaru dari Stasiun Pasar Senen, Putri Viola kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Josephine Keisha mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lalu bagaimana kondisi di Yogyakarta yang menjadi salah satu juga tempat destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Arga Dumadi di sana. Arga, silakan. Ya, Ken, Anda dan pemirsa mungkin bisa Anda lihat juga di belakang saya, ini sudah mulai ada tanda-tanda kepadatan di Yogyakarta satu minggu menjelang perayaan Natal di tahun 2023 ini. Dan memang kepadatan yang terjadi di Yogyakarta ini tidak hanya terjadi di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di kawasan Tugu Yogyakarta, namun juga kami melihat di beberapa titik jalan ini sudah memang terlihat cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat luar Yogyakarta ini. Dan informasi yang kami dapatkan dari hotel yang berada di Ring 1 atau kawasan di sekitar Malioboro Yogyakarta, tingkat hunian untuk libur Natal dan juga Tahun Baru ini sudah mencapai angka 90%. Dan rata-rata untuk di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sendiri ini tingkat hunian sudah mencapai 80%. Sedangkan untuk di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, dan juga di Kabupaten Kulon Progo tingkat hunian bervariasi antara 40 hingga 60%. Dari pemilik ataupun juga pengelola hotel sendiri ini mengimbau agar wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru mereka
masyarakat di Jakarta untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dan jangan menggunakan sistem go show atau langsung datang ke lokasi, langsung datang ke hotel karena ditakutkan nanti sudah kehabisan kamar. Dan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri ini juga memastikan agar wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta ini dapat menikmati waktu libur mereka dengan aman dan juga nyaman, di mana dari pemerintah sendiri ini tetap melakukan sistem yaitu yang disebut sebagai public safety service, yaitu adalah sistem layanan kesehatan untuk masyarakat, di mana masyarakat tinggal menekan nomor 119 saja bila nanti dirasa membutuhkan bantuan dari layanan kesehatan ini. Dan dari pemerintah Kota Yogyakarta juga mengimbau agar wisatawan ini sebenarnya menggunakan transportasi umum saja, mengingat memang kapasitas dari jalan-jalan di Kota Yogyakarta ini pun juga terbatas bila setiap wisatawan datang menggunakan kendaraan pribadi mereka. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Arga Dumadi dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Josephine Keisha dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan pemirsa serta Putri Viola, informasi tadi, pantauan dari libur Natal dan Tahun Baru tadi menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Betul sekali, Ken, dan sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan Fakta yang kali ini akan mengangkat tema mengenai pengungsi Rohingya dilema kemanusiaan. Saya Putri Viola pamit. Dan saya Ken Anas serta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.